bahasa kasarnya mah kerja baktinya. Orang tua juga sekarang untuk mengurangi ketagihan gadgetnya buat anak-anak kan bisa disalurkan di olahraga basket. Kalau misalnya organisasinya bagus, organisasinya apa programnya jelas untuk mereka, saya yakin nggak akan keluar. Disdiknya juga mendukung ya, disdiknya mendukung bikin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di iPad Channel masih dalam jumpa figur. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita ini salah satu living legend Sumedang. Living legend lah. Sudah tua. Bukan tua, legend itu tidak selalu identitas siapa. Dengan pencapaian. Jadi ya, siapa yang kenal dengan Kang Rangga Band? Banyak yang nggak kenal. Kang sehat kan? Alhamdulillah. Kumas sekolah Alhamdulillah saya. Tentu karena kan gini kan mayoritas subscriber dari Pak itu anak muda Sumedang lah. Oh iya. Para Sumedang, jadi tentu sudah tahu bahwa kan ada band-band ini makanya band-band juga karena itu sangat identik sekali dengan dengan brand clothingnya gitu. Cuma mungkin di sini ada yang belum tahu nih, ada yang belum paham bahwa sekarang Kang Rangga ini selain menggeluti bidang bisnisnya juga sekarang menjadi ketua Perbasi Kabupaten Sumedang. Sama-sama. Pan Elga, jeung Elga. Jadi host sekarang. Oh, jadi host. Kang, saya ingin ngulik-ngulik sedikit tentang basket nih Kang. Iya. Khususnya perbasketan Sumedang lah gitu kan ya. Saya pribadi sih udah tahu bahwa Rangga dari dulu kan emang seneng basket gitu. Makanya aktif secara atletannya gitu kan ya. Cadangan. Secara kewacanaannya gitu. Cuman yang yang bikin penasaran kenapa sih kan baru sekarang gitu loh kan. Punten-punten ya sebelum-sebelumnya kan selalu orang sepuh lah gitu kan ya. Kenapa sih nggak dari dulu gitu kan? Boleh cerita nggak terkait itu? Ya kebetulan kesempatannya baru sekarang ya Kak. Kita bisa eksis ya. Ya. Ini termasuk salah satu tim sukses. Elga berarti dulu ya hafal sebenarnya. Sukses tim. Sukses. Kayaknya saya kamu Ya kebetulan pas beberapa bulan yang lalu tuh kan ketemu lagi sama teman-teman lama yang senang basket. Di belakang rumah tuh ada lapang basket kecil yang setengah lapang lah, nggak nyampe setengah malah. Di Makassar ya? Di Jalan SMP 8, deket Samsat. Kediamannya. Di rumah saya. Terus kita sering ngumpul-ngumpul ya, main gitu. Grup terus WhatsApp sih sebenarnya. saya grup basket 90-an. Terus jadi ngumpul. Di situ teman-teman, ayo kita coba ini jadi, gitu. Pertemuan dari grup WA, terus ada gerakan-gerakan. Emang identik banget itu setiap perubahan pasti selalu ada grup WA dulu. Ya gitulah. Langsung jatuh cinta lah gitu. Nah, rencana ke depan apa sih mau digimanain gitu basket sebenarnya atau mau dibawa ke arah mana gitu? Basket Sumedang ya gimana Gak? Dibikin lebih ramai lagi. Jadi euforianya saya pengennya euforianya kembali ke zaman 90-an. Jadi di mana basket tuh udah memasyarakat ya. Ikonik banget ya. Cuman memang kondisinya kan kemarin itu pas kita pandemi jadi agak turun memang nggak cuma basket aja ya. Semuanya ya. Semua bidang olahraga kayaknya terutama yang berhubungan interaksi gitu kan. Nah, ya kita coba bangkitin lagi di situ ya memasyarakatkan basket sebenarnya mah gitu ya Kak.
lebih ke kulturnya mungkin ya. Bikin Ya, culture, lebih- culture basketnya. lebih culture zaman itu gitu kan. Pengen kembali ke zaman MJ lah. Ya memang euforianya harus gitu sih sebenarnya. Kalau kulturnya udah jalan, kita gampang kan nanti euforianya udah jalan, jadi kita gampang ngelihat mana potensi-potensi yang bagus. Caranya ya gimana ya, kita bikin banyak event ya, dan alhamdulillah kemarin kita baru beberapa bulan event udah banyak ya, udah berapa kali ya? 4 ya? 4 kali ya? 4 event dalam berapa bulan? Alhamdulillah itu dari kerjasama semua pengurus Perbasi yang sekarang, termasuk Kang Elga, banyak juga teman-teman gitu. Sebentar lagi juga kita ada acara 3x3 ya. Kalau zaman dulu 3 on 3. Ya, kita Kalau sekarang 3x3 namanya. Tapi secara aturan sama aja. Ada beda-beda dikit, ada modifikasi. Sekarang lebih entertain malah sebenarnya gitu. Hanya memang ya itu PR kita karena basket sekarang agak redup kan. Ya kita harus mulai ramein lagi. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang ikut latihan ya. Ikut main gitu. Terutama sekarang juga mungkin ya arahnya ya veterannya juga gitu. Veteran. Jadi, karena saya kan usianya udah kepala 4. Jadi tapi kayak kelihatan baru 20-an gitu. Jadi benar yang di boosting itu sama Ketum Raga ini bukan hanya usia dininya aja, tapi dari usia veteran, usia Pordanya sampai usia dininya. Jadi buat total ini ya. Total ada 570 event lah ntar. 575. Iya, 5 lagi belum. Nah kan tinggal kalau ya tuh. dari sisi ini gimana sih ya Aranga melihat dari sisi pembinaan atlet atau tim gitu ya, di Sumedang ini udah maksimal belum sih gitu? Ya karena memang saya juga baru aktif di kepengurusan kan baru sekarang. Nah, sebelum-sebelumnya juga saya belum tahu juga sih. Tapi dari pembinaan klub kita kemarin udah ngecek ada berapa klub ya? 11 ya kalau nggak salah. 11 klub. Ada yang aktif, ada yang enggak. Tapi kita mulai dorong lagi, aktifin lagi. Dari situ ya mulai rame lagi lah sekarang gitu sih. Mudah-mudahan Sumedang dapat prestasi-prestasi yang signifikan di Amin. Alhamdulillah kita juga sekarang mau ikut Porda ya. Persiapan Porda. Porda 3x3 target kita sih medali. Meskipun dalam sejarah Sumedang belum pernah medali. Masih lama. Pernah perempuan ya? Cewek ya? Iya, cewek pernah. Tahun 80-an ya? Zaman Acandra pernah. Chandra kan? Tapi itu Kalau dulu di kota lain, kalau kita kan pengennya justru nanti kalau ada atlet-atlet berbakat mau kita pagerin nih gitu, jangan sampai dicomot sama kota lain gitu. Kalau boleh tahu sebetulnya Aranga teh senang basketnya dari kapan sih gitu? Wah, dari segede. dari zaman SD sih waktu itu. Memang karena euforia zaman dulu tuh dari mulai di TV kan banyak di RCTI mana ke NBA, zaman Jordan lah, zaman lagi bener-bener hype-hypenya basket. Tapi dengar-dengar Aranga, ya ketua Aranga, Lord Rangga. seneng banget sama LeBron James. Jangan dibahas itu. Pokoknya banget jadi MJ dulu baru LeBron James. Katanya LeBron James. Enggak, jangan dibahas. Emang saya hatersnya tapi nggak usah dibahas karena zaman sekarang mah kan pasti beda-beda lah ininya gitu. Tapi kok bisa sih kan kalau saya lihat udah Aranga dari dulu gitu. Basketnya itu nggak hanya memandangnya itu nggak hanya sebagai olahraga gitu. Kalau saya lihat Aranga kan ke musik, hip hop gitu kan ya, gitu aja. Basket-basketan gitu kan. Masih dalam lingkup yang sama. Kalau saya bilang sih masih dalam sistem basket kan ya gitu ya. Terus juga dari sisi fashion udah jelas. Terus juga kan produk-produk mereka kalau saya lihat ya dari sisi pribadi gitu. Ya memang terinfluence basket lah. Kenapa sih bisa kayak gitu? Gimana dulunya? Ya, alhamdulillah memang kafah gitu berbasket itu aduh, juga Islam kafah aja. Ya enggak, memang itu kan biasanya di lifestyle-nya dulu kan di lingkungannya seperti itu kan. Gitu ya.
Jadi ya mau nggak mau kita kan gitu. Saat nongkrong semua orang basket dengerinnya pasti banyak kan itu, passionnya iya. pasti kayak gitu. Zaman gitu dulu ya. kan Iwake kan gitu. Ya saya juga pertama senang hip hop ya dari Iwake kan. Dulu waktu SMP ya berarti SD lah. SD kalau nggak salah. Seangkatan. Oh, bedanya tuh angkatannya. Betul di hatiku ya kayak Iya, memang gitu sih. Terus Aranga sekarang memang lagi persiapan Porda nih ya, pura-pura nggak tahu ya. Karena banyak penonton The Ekpak yang juga nggak tahu persiapan Porda apa aja sih, kira-kira gimana persiapan Porda untuk 3x3 basket sekarang. Wah, apa aja ini. sih yang disiapin gitu dari Ya dari tim kepelatihan kan, memang pelatih kita ada yang bekas pemain pro juga dari Kang Chandra. Iya. Nah, itu kan bekas pemain pro ya. pemain Garuda? Garuda, terus sempat di stadium ya. Terus ada juga yang lain dari tim pelatih lah pokoknya. Memang bikin skema latihan yang bagus sih. Malah sekarang hampir tiap hari. Tiap hari malah ya. Tiap hari pagi sore. Intens sekarang. 6 hari. Malah kita cari-cari tryout juga, terus event-event. Karena kita yang lolosnya 3x3, jadi kita juga cari eventnya 3x3 kan. Gitu. Nah, hari Sabtu Minggu sekarang ada acara juga di Pajajaran, kita juga ngirimin. Terus nanti Juni juga ada, kan Pordanya bulan November ya. Mudah-mudahan lah kita bisa bersaing dapat Pak, medali. Kebanyakan kalau tim itu basisnya di sekolah, di SMA atau umum atau luar? Ya tergantung kalau timnya memang bagus dari segi pengelolaannya, itu semua umur ada kelompok umur gitu. Jadi kalau di basket Ryzen sedikit pengetahuan, ada IKU, Ada kelompok umur. anak SMP. Saya mah rada-rada ngomongin basket kan, ngomongin stadion, maksudnya ada stadion Bismati gitu. Emang yang punyanya itu Diskotik ya. nyacannya. Bisa ditanyain ke gitu. Ya gitu sih memang alhamdulillah nih kita sekarang udah mulai rame lagi ya basket. Rame banget lah. Gitu. Kita bukan latihan sih, kita main bareng seminggu berapa kali ya? 3 kali ya? 3 kali di GOR, terus di outdoor juga gitu. Udah mulai rame lagi. Tapi ini dong curcol dikit support pemerintah kayak gimana sih ke basket? Bagus nggak sih? Alhamdulillah, support pemerintah. Karena memang saya juga, Pak, Semangat. support yang paling besar sebenarnya ada di di pengurus basketnya, itu paling besar karena mereka bisa Takkan. Sistem saling. benar. Jadi dari pengurus-pengurus yang muda itu kan sekarang banyaknya 90% ya pengurusnya anak muda. Soalnya kan ketua juga muda. Itu benar-benar nothing tulus lah di sini gitu. Benar-benar kalau bahasa kasarnya mah kerja baktinya. Gitu. Kalau dari pemerintah, alhamdulillah kita juga melalui KONI kan, kita ada pembinaan, ada uang pembinaan juga. Walaupun terbatas aja. Kalau itu nggak bisa dibilangin rahasia. Nggak sih, bukan rahasia. Memang karena kan cabur juga banyak, nggak cuma kita aja. Jadi bisa semua bisa jalan lah gitu. Dan alhamdulillah kalau misalnya sekarang Porda kita jadikan gitu, ya itu kan support dari pemerintah gitu. Terus Insya Allah. goals ini kan pengurusan kan ada waktunya ya, goals misalkan selamat pengurusan ini goals. Berapa ini sih Pak? Satu periode itu berapa lama? 4 tahun. 4 tahunan. 4 tahun. Jadi goals ntar di akhir Ketua Rangga di Perbasi itu pengennya basket Sumedang itu udah kayak gimana gitu. Ya dari segi kulturnya jalan. Iya. Nah sekarang tuh saya memang mintanya tiap-tiap sekolah itu membuka diri untuk memberikan fasilitasnya untuk umum. Kalau zaman dulu kan kita enak ya. Iya. Mau main di Basketan di mana SMA aja. hiji, main di SMP tilu, main, nggak usah ribet-ribet minta izin atau segala macam. Terbuka untuk umum waktu itu. Nah memang kalau sekarang itu
masih tertutup sih, Agak sulit. agak sulit. Oh iya. Cukup sulit, Pak. Memang itu kendala kita juga gitu. Misal di SMA, misalkan let's say SMA Sumedang, dia kan ada basket. Nah itu lapangan itu nggak bisa diakses oleh siapapun. Nah, kalau Bahkan sekarang anak SMA-nya juga nggak boleh kan. nah, makanya serba salah itu kadang kita gitu. Lagi zamannya gini. Sedangkan ya mungkin gara-gara pandemi atau gimana ya, tapi pandemi kan sekarang udah mulai turun ya levelnya, harusnya udah mulai terbuka. Iya. Mudah-mudahan tahun ini bisa ya. Karena kalau kita nggak jaring dari mulai SMP atau SMA kita berat kan nyari Soalnya kan masa kita harus beli pemain. talent potensial kan pasti dari sana ya. Ya, dari sana, Biasanya dari gitu kompetisi. kan, Banyak dari dari belajar, sekolah kan. ya. Iya. SMP, SMA udah mulai kelihatan. Iya. Ya, memang kan ini sebenarnya apa ya? Olahraga ini kan nggak cuma olahraga prestasi, tapi Betul. dari segi bisnis entertainmentnya Iya. juga. Iya, ada. Iya, benar. Kalau basket itu kan Apalagi kan kalau di luar si tim basket tuh udah semacam brand aja gitu ya, Ya, udah kayak gitu. company lah gitu kan. Iya. Jadi hitungannya udah bukan tim olahraga lagi gitu kan ya. makanya itu mudah-mudahan lah kedepannya sekolah-sekolah juga udah kayak dulu lagi bisa ngebuka fasilitasnya untuk umum, jadi biar ramai main di mana-mana main basket. Itu orang kalau udah rame kayak gitu, Iya. udah pokoknya bakalan Nah, seru lah ya. ngabret lah gitu ya. Kalau nggak, nih basket Sumedang nih, insan-insan basket Sumedang kebanyakan sih daerah mana sih sekarang gitu? Apakah penyebarannya udah mulai dari ujung Jatinangor sampai ujung Iya. Komo atau gimana sekarang bisa dijelasin? Kalau sekarang memang kita juga apa ya belum bisa memprediksi mana yang kantong-kantong yang bisa melahirkan atlet ya. Cuman saya lihat sih merata. Tanjung Sari bagus-bagus, Jatinangor bagus-bagus ya. Kita kemarin sempat ini kan lihat. Terus di Situraja juga dulu sempat bagus-bagus. Oh iya. Ya, cuma kalau sekarang kita lagi dorong karena kemarin dari teman yang di sana udah mulai rame nih, yang senior-seniornya, veterannya udah mulai main lagi. Itu biasanya ngikutin tuh yang muda-mudanya gitu. Terus yang di arah Cimalaka itu bagus-bagus. Malah kita juga ada beberapa ya atlet dari sana ya, dari daerah sana gitu. Ada Pasek sana. Ya. Sebenarnya rata sih, nggak cuma di Sumedang Kota, Iya, rata. Apalagi sekarang kalau sistem sekolah zonasi, wah harus pasti rame lah gitu kalau ada event deh ya. Kalau udah kayak dulu bisa merata gitu nggak kekuatannya. perlu satu sekolah, gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya SMA, bagus deh ya. Kalau sekarang bisa merata. Wah bakalan seru lah kalau misalnya ini ya mudah-mudahan Disdiknya juga mendukung ya. Itu betul. Disdiknya mendukung, bikin acara, terus ekskul basketnya mulai diaktifin lagi, wah udah rame lah itu. Berarti emang kalau basket ingin maju ini melibatkan banyak pihak ya, Iya. hanya Perbasi aja tadi kan support pemerintah, lalu juga dukungan sekolahnya juga gitu Betul, kan. betul. Untuk membentuk ekosistemnya kita gitu. Kalau nggak, kayaknya. barangkali misalkan ada pemirsa IPAK yang punya tim basket yang belum sekarang masuk ke Perbasi, boleh diajakin aja. Iya boleh, nanti hubungi IG kita kan. Ya ada IG-nya apa? Iya IG-nya Perbasi Sumedang. Iya. Atau ada kontak personnya nanti bisa. Nanti aja ditulis di deskripsi. Ya, Gitu. Nah terus gini ya, apa sih boleh dong kasih motivasi gitu kan ya ke calon-calon ini ya, calon-calon bakal calon atlet gitu. Jadi biar kalian tuh kalau main basket tuh, apa sih banyak nilainya loh gitu. Ya. Apa aja sih ya? Boleh deh. Ya pokoknya kalau main basket itu bikin kita lebih percaya diri. Apalagi jadi pemain inti. Saya aja pemain cadangan percaya diri. Dulu ya pemain cadangan. Bakal pergi main cewek ya, ayo. Saya Iya, zaman SMA Oh, iya. udah punya pacar, Wah. gara-gara jadi pemain basket. Tuh. Paling nih men, pengalaman paling nih men, lebih Pada izin. Nggak, memang basket juga kita kan apalagi mungkin ada yang udah jadi orang tua juga sekarang. Untuk mengurangi ketagihan gadgetnya buat anak-anak kan bisa disalurkan di olahraga basket. Nah terus kalau yang apa sih yang di masyarakat umum gitu kan yang secara profesional penghasilan itu kan kalau sepak bola mah udah banyak yang tahu lah gitu. Iya. Nah kalau di olahraga basket gimana sih ya? Lumayan. Lumayan sama Iya, aja lah gitu. sama kan? aja. Opportunity-nya ada gitu. Opportunity-nya lebih besar karena kan untuk karir misalnya kita untuk kerja juga kan
Misalnya kita lihat, oh ini pemain bisa jago basket, itu juga gampang. Jadi gitu. gini Pesan, di Indonesia sekarang IBL juga artis-artis, public figure Udah mulai. gunung jadi pegang klub-klub basket di IBL tadi. Kayak Rans kan gitu ya. Rans kan punya Raffi. Satria Muda udah sama Baim Wong. Gitu. Oh iya. Udah mulai sih, sebenarnya industrinya udah mulai jalan. Ya mudah-mudahan udah kayak udah pro kayak di negara-negara maju. Gitu. Tapi dari segi sekolah juga misalnya gini ya, dia basketnya bagus gitu. Itu kan lebih gampang nanti dapat beasiswa. Kita juga ada ya kemarin dapat beasiswa di mana gitu. Ada banyak Sumedang. Adanya jalur prestasi gitu kan ya. Iya. Di kuliahnya nanti di ini. Udah banyak di kita. Gitu. Terus Arangga kan gini, kemarin dulu nih atlet-atlet basket di Sumedang jago, mungkin manggungnya di luar kota ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kan. Nah, sekarang resep apa sih Arangga sebagai ketua Perbasi hal itu tuh biar memang tetap terjaga gitu. Karena memang ngasih tahu ke orang-orang yang ada di Sumedang bahwa Perbasi sekarang tuh beda, bisa bikin atlet loh sekarang nggak usah keluar kota, di Sumedang aja gitu. Nggak usah dibawa sama kabupaten kota lain. Ya mudah-mudahan dengan organisasinya yang bagus kan, yang kuat dan yang care sama atletnya, itu atletnya juga bakalan care sama kita gitu. Rasa nasionalismenya jadi tinggi, rasa nasionalisme ke kabupatenannya lah gitu ya, bisa jadi tinggi. Jadi dia bisa mengikuti eventnya atas nama kita gitu, atas nama kota Sumedang gitu. Soalnya kan kita juga nggak bisa ya misalkan nyalahin itu tuh fenomena si atlet Bonanza ya. Ya memang. Atlet juga kan ingin betul. ingin maju gitu. Ya. Jadi ya memang agak maksudnya emang cukup manusiawi juga ya kayak gitu. Ya memang kan karena ini kan bukan dalam konteks pro ya, dalam konteks unsur nasionalisme kekabupatenan gitu. Itu mereka pasti kalau misalnya organisasinya bagus, programnya jelas untuk mereka saya yakin nggak akan keluar gitu. Itu orang luar datang ke sini. Nah itu. Cuman ya kita juga sebenarnya kita nggak usah nyari pemain luar gitu. Sumedang itu dari dulu sudah punya potensi yang bagus dari basket gitu. Hanya memang tinggal kita nih yang ngedorong nih dari Perbasinya, mudah-mudahan mereka bisa solid gitu. Ya udah kita tinggal fight lah gitu di event-event gitu. Ya, mudah-mudahan pemerintah juga kasih infrastruktur basket yang amin. Kita panggil aja yang di luar, hey kata dia Sumedang urus basket gitu. Biar makin oke di Sumedang ya. Ada dapat piala hayang yuna ada makan konang bu. Iya benar gitu sih. Terus selain basket nih kita belokin dikit lah. Soalnya alam banyak banget dimensinya tuh gitu. Banyak. Dimensinya sekarang di hobi Arangga lah, selain apa aja nih? Hobinya tidur. Semua hobi memang kayak gitu. Enggak, hobinya masih basket lah pasti. Jadi menurut narasumber yang kami dapat, punya hobi otomotif apa aja tuh hobinya? Saya memang senang mobil-mobil tua kan, sama motor tua. Civic, Grand Civic, Nova, Estilo gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kata Andre sih PPKM gitu. P3K, sorry. Pedagang pura-pura kolektor. Jadi mobil banyak Pak. Koleksi ada tetap cuan. Ya nggak, memang kalau misalnya ada yang nawar bagus ya jual aja gitu. Kita selalu ada bisnisnya sama orang-orang. Masuk pemilihan hobi motornya juga ada, motornya rata-rata motor kecil ya. Iya, dulu seneng motor kecil. Kenapa sih harus motor kecil? Nggak tahu kenapa ya. Saat orang-orang seneng moge gitu kan, kenapa? Iya, kayak saya juga bingung. Dari dulu itu kebetulan dulu
ada om punya motor kecil, awalnya dulu waktu saya SD gitu. Dia pakai Suzuki Van namanya. Terus ya sampai sekarang dia seneng gitu. Senang pakai Honda Monkey gitu kan, yang kecil-kecil lah. Di rumah punya koleksi motor kecil apa? Enggak ada. Siapa tahu ada minat. yang ngabarin. Tapi ada beberapa lah ya. Hah? Ya Ada. beberapa. Ada. Siapa tahu kita bisa Customer. jadi maklarnya. Kalau Batman sendiri gimana sih? Madman tahun ini tahun ke-20 nih kita. Tahun ke-20. Dua dekade. Dua dekade. Wah, ini harus ada perayaannya. Harusnya sih. Ada celebrate. Nanti sponsoran lah tuh. Jadi kita yang pemain konveksi yang sekarang nih kiblatnya ya sini. Ini mah bapak konveksi semua. Ya memang kalau ya namanya bisnis pasti bergerak dinamis ya. Iya betul lah. Gitu. Nggak terus-terusan dia gitu kan. Kadang ada merek baru. Apalagi di dunia clothing kan. Misalnya awal tahun 2000 yang tenar merek ini. Iya. Terus tahun 2010 ada lagi yang tenar merek ini. Sekarang 2020 ada lagi beda gitu. Dia berubah-berubah gitu. Kalau di bisnis clothingnya ya, kalau saya kan dua divisi, yang satu clothing, yang satu konveksi gitu. Kalau clothing lebih ke retailnya gitu. Apa sih resepnya sehingga brand itu bisa awet sampai 20 tahun gitu? Terus milih clothing gitu kan kadang-kadang mungkin dari awal bisnisnya dari kecil bisnis apa aja udah banyak pasti berbisnis. Tapi kenapa harus milih clothing duluan gitu? Apa ya? Ya memang senang aja dulu kan. Senang. Pas kebetulan waktu orang pakai baju ukuran body fit lah gitu ya, yang standar. Saya karena ya itu saya senang hip hop, jadi setelan saya agak oversize kan. Nah, susah kan cari baju-baju oversize dulu gitu. Apalagi yang gambar yang kita pengen. Paling kalau di Evo kan ya gambarnya gambar umum gitu. Jadi kita bikin kan, saya bikin gitu. Di Iowa ya. Senang waktu itu sama teman gitu, senang. Terus tambah dulu pernah dipercaya jadi bikin kaos KKN waktu kuliah. Di situ mulai kenal konveksi. Mulai konveksi itu dari KKN itu. Sekarang musimnya penari KKN. Sekarang ini KKN desa nggak gesut. Tapi itu dong Kak, resepnya gimana sih biar brand bertahan sekian sampai Apa ya? Ada loh, itu luar biasa banget Kak. Ya apa ya, pertahankan ini aja paling sama relasi gitu, hubungan baik gitu, sama karyawan juga pertahankan. Itu aja sih sebenarnya. Saya kalau untuk bisnis yang zaman sekarang saya sebenarnya belum bisa mengikuti. Kalau zaman sekarang udah online, sedangkan saya sendiri masih belum ke online. Saya masih masih zaman gaya-gaya zaman dulu lah, masih konvensional gitu, memanfaatkan relasi lah gitu. Relasi yang terbentuk dari tahun 2002 saya mulainya. Belum di online 2002. Apalagi udah konvensional. Nah, saya can ngerti lah online gitu. Biar bagi-bagi Ya. Mudah-mudahan sih saya pengennya sih tahun ini pengen terjun ke online. Retail tapi band-bandnya. Retail, cuman ya nggak tahu nih, mudah-mudahan keilmuan lah gitu. Tikang Ihsan. Iya. Seur pasti kan. Ya, masih masa Apa aja jadi ya. Jadi sejak zaman SMA dulu, saya kelas 1 dulu, tahun 2002 yang mulai ada. Di sekolah saya dari kelas 1 dulu. Tingkat kelas ya. Kalau sekolah itu nggak ada yang nggak main. Semua nggak tahu di sekolah lain. band-bandnya tergaul. Dulu ya. Tergaul. Iya emang sih waktu itu. Nah mulai meledaknya sih pas itu kaos kelas gak? Kelas ya. Pas kaos kelas. Bahkan bahannya masih yang 20S. Masih tebel 20S, masih zaman dulu, zaman tebel lah kaosnya. Pertama tuh kita marketnya di situ. Orang lain kan nggak ngelirik banget market itu. Saya ngelirik market kaos kelas karena teman-teman saya juga banyak teman anak SMA waktu saya kuliah tuh kan. Jadi gampang lah kita ngobrolnya gitu kan. Terus dibantu sama saya yang desain, mereka seneng lah gitu. Jadi ya udah klop lah di situ mulai sedikit berkembang lah gitu. Kan Araga dulu kuliah gitu kan ya. Selesai juga. Selesai sih tapi hanya gitulah. 8 tahun. Ini macan kampus. Kan biasanya orang tua
apalagi kan kalau kita mah ya katakanlah masih kabupaten gitu ya, kepandangan orang tua juga kebanyakan masih konvensional gitu kan ya. Iya. Keinginan kan orang tua itu setelah kuliah itu kerja gitu tiba-tiba anaknya udah usaha bisnis gitu kan ya, yang mungkin saat itu 2002 belum terbayang akan seperti ini mungkin gitu Iya. itu orang tua gimana langsung oke gitu atau ada Untung orang tua saya memang terbuka ya, gitu. Orang tua saya terbuka. Silakan kamu mau cari karir apa aja atau mau cari duit gimana caranya. Yang penting kamu lulus gitu. Meskipun lulusnya telat. Yang penting kamu sarjana waktu itu gitu. Ya alhamdulillah waktu itu karena saya kan mulainya dari kuliah, jadi agak ketahan lah kuliah gitu. Kalau misalnya nggak selesai tahun ini, kalau nggak DO pindah extension kata gitu. Makanya ya kalau itu lebih ke motivasi sih. Akhirnya diberesin. Nah, kita dikasih deadline-nya sama. Ini yang maju, ini yang diam di tempat. apa emang kamu bisnis apa? Bisnis ini kacang goreng. Ternyata Mevel. Ini dong siapa? Share dong ke teman-teman kan tadi udah share apa dari si basket ya. Nah ini kepada entrepreneur karena kan gini kemarin teh kita teh ya pandemi teh wah kasarannya nggak ada yang jago gitu. Betul. Nah gimana sih buat kita nguatin mental bahwa istiqomah dalam usaha gitu dalam bisnis? Aduh, rada berat ya. Soalnya saya juga takut salah. Ini menurut versi. Ya menurut saya. Gimana ya? Memang ya benar sih pandemi itu bikin kita berat ya untuk jalanin bisnis gitu. Tapi kan di sisi lain juga ada yang gara-gara pandemi malah maju kan gitu. Sebenarnya kan dunia bisnis itu kan ya gitu tadi berjalan dinamis, ada teknologi baru apa segala macam. Nah itu kita yang harus ngikutin gitu. Apa si pengusahanya yang harus fleksibel? Ya harus fleksibel. Kan saya juga kata orang bukan kata saya ya. Kan kuncinya bisnis 3 kan katanya gitu. Pertama produknya bagus, ya mendukung. Kedua marketingnya jalan, berarti produknya bisa kejual kan. Ketiga manajemennya. Jadi 3-3-nya ini harus jalan. Gitu kan? Karena memang ya saya analisis sama teman-teman juga ada yang teman yang produknya bagus, marketingnya bagus, manajemennya nggak jalan. Maksudnya dia acak-acakan lah, terlalu head on apa segala macam ya repot gitu. Atau urusan dengan manajemen dia misalnya ke karyawan atau gimana lah gitu. Terus ada yang manajemennya bagus, marketing bagus, produknya gitu. Ya gitu, itu 3 itu harus harus saling bareng gitu ya. Gitu. Kan kalau agama produk oke, marketing oke. Sedang. Kalau saya semua sedang lah itu mah. Kalau disebut oke enggak. Saya semua sedang tapi ya alhamdulillah karena ya gitu. Termasuk ini nih apa? Kalau untuk orang usaha tuh harus apa ya? Jangan terlalu gampang pinjam uang ke bank. Gitu. Karena apa namanya? Itu bikin kita agak sedikit apa namanya ya? Pressure tinggi. Bukan, lebih ke manja katanya. gitu, kayak manja lah gitu. Butuh dikit pinjam. Iya. Jadi ketergantungan, ada adiktif. Kurang kreatif. Dan kita harus milih-milih fasilitas banknya yang bagus. Jangan sampai kita kemahalan nanti kita bayar apanya lah gitu, cicilannya apa segala macam. Ke bank kamu kan? Kemarin pas mau pinjam. Itu sering itu teman-teman saya. Saya lihat, padahal dia tuh apa ya, produknya bagus, marketingnya bagus. Tapi kalau kata saya terlalu berani dia waktu itu, setelah dia bagus ditawarin terlalu berani gitu kan. Ya udah akhirnya kan Gitu. besar lah ininya kewajibannya. Sedangkan kan bisnis kan Betul. nggak bisa terus gitu, beda sama yang kerja kan. Nah, misalnya dia pinjam pas posisi, anggaplah dia tuh punya penghasilan bisnisnya 3 bulan terakhir misalnya anggap 50 jutaan per bulan gitu. Nah dia berani tuh pinjam nyicil 50 juta per bulan gitu nanti untuk ngambil modal gitu kan ke bank. Ternyata. Padahal di tengah jalan kan belum tentu terus-terusan segitu gitu kan. Nah di posisi itu biasanya repot. Itu sering tuh teman saya.
Itu di situ sih yang kalau kata saya paling besar tuh godaannya di situ. Betul, karena kan si Bang juga kalau lihat pengusaha yang udah naik mah dia limit juga naik lagi gitu lah ya. Ya, gitu. Jadi semakin menarik tawarannya gitu. Tapi zaman sekarang sebenarnya fasilitas bank lebih enak sih. Ya. Banyak yang fasilitas yang bunganya ringan gitu kan. Segala macam. Kalau mau yang syariah ada di bank syariah, ada yang bank konvensional juga banyak. Murah-murah yang fasilitas pemerintah, wah udah. Sebenarnya sekarang lebih enak gitu. Lebih mudah ya. Tapi Lebih mudah. memang enak sih. Kalau lagi minimnya enak, bayarnya nggak enak. Aduh, amis pisan gitu. Emang sih. Abah pinjol mana ya? Baik, karena cukup atau ada yang tambahan Pak? Kita aja. Kita Ya. ini aja lah buat pemirsa Depak ujangan-ujangannya gimana untuk Naon atunya? karena banyak banget penonton Depak juga, misalkan kan kita udah mulai konten ini jumpa pengusaha, jumpa bisnis, jumpa talent. Apa ya? Sebagai untuk menjadi Arangga sekarang ini apa sih resepnya kayak gimana gitu? Oh, kalau saya mah saya juga nggak tahu. Kayak tuh browsing aja. Ya enggak, sebenarnya kita jangan takut bermimpi lah gitu. Jangan takut bermimpi, jangan takut mencoba. Karena saya juga dulu nyoba-nyoba sih awalnya gitu kan. Terus lakuin apa yang kamu suka lah bidangnya gitu. Kebetulan saya seneng bidangnya ini dari dulu Biar gitu. kita jalaninnya aja. Kalau suka mah. Nah kayak gitu sih. Terus mulai dari sekarang, nggak usah nunggu nanti pas kuliah, nanti pas mau kerja gitu. Nanti kalau ada modal gitu. Saya juga dulu nggak dikasih modal dengkul aja bener. Bener-bener from zero to hero. Mudah-mudahan. Amin. Ya, Arangga terima kasih banyak waktunya. Ya, Obrolannya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ini bisa jadi hikmah buat Ya. kita, Amin, buat amin. orang di rumah. Sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dari Pak.